Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejati Kaltim, terus mengusut kasus dugaan korupsi penambangan ilegal di lahan transmigrasi Kutai Kartanegara, Kukar. Dua sosok penting berinisial DA dan GT resmi ditetapkan tersangka serta ditahan setelah melalui upaya paksa pada Kamis, 26 Februari 2026, malam. Keluar menggunakan rompi warna merah muda, keduanya digiring dari ruang pemeriksaan di bidang pidana khusus, Pidsus, lantai 6 kantor Kejati Kaltim, Jalan Bung Tomo, Kota Samarinda, menuju mobil tahanan yang kemudian diantar ke rutan Samarinda. DA dan GT sendiri berperan sebagai pihak ketiga yang menggarap lahan hak pengelolaan lahan, HPL, nomor 01 milik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrans. Keduanya diketahui menjabat sebagai direktur dan direktur utama di 3 perusahaan berbeda yang diduga kuat melakukan praktik penambangan tak berizin. Meski berdomisili di Jakarta, kedua tersangka disebut bersikap kooperatif saat dipanggil oleh tim penyidik. Yang bersangkutan, kedua tersangka, kooperatif. Jadi datang dari Jakarta ke Samarinda kemudian kami lakukan penahanan. Ungkap Kepala Seksi Penyidikan pada Tindak Pidana Khusus, Kasidik Pidsus, Kejati Kaltim, Danang Prasetyo Dwiharjo. Kasus ini, lanjut Danang, merupakan pengembangan dari klaster sebelumnya, di mana tersangka DA dan GT diduga menjalankan aksinya menambang batu bara di lahan transmigrasi dalam rentang waktu tahun 2007 hingga 2012 saat menjabat direktur dan direktur utama di PT JMB, PT AB, dan PT KRA, tepat sebelum izin resmi terbit. Keduanya ini bergiliran menjabat direktur dan direktur utama, gantian di tahun 2007 hingga 2012, ujarnya. Soal angka kerugian negara dalam kasus ini diprediksi bakal membuat publik tercengang. Jika pada tahap sebelumnya nilai kerugian menyentuh angka ratusan miliar persisnya 500 miliar rupiah, kali ini penyidik meyakini jumlahnya jauh lebih besar. Saat ditanya mengenai kemungkinan angka kerugian menembus 1 triliun rupiah, pihak penyidik belum mau membeberkan angka pasti namun memberikan sinyal kuat. Masih dihitung itu. Kayaknya lebih dari kemarin, 500 miliar rupiah. Saya yakin itu, setelah evaluasi bakal lebih, tegas Danang. Skala penambangan ilegal ini tergolong masif. Penyidik membeberkan bahwa luas lahan yang terdampak mencapai ribuan hektar. Luas lahan yang ditambang pun mencapai 1.800 hektar. Danang juga membandingkan dengan kasus serupa di tempat tugas sebelumnya, di mana lahan seluas 40 hektar saja bisa merugikan negara 1,3 triliun rupiah. Dengan luasan 1.800 hektar di kasus ini, kerugian negara diperkirakan akan sangat masif. Ia juga menekankan bahwa tim penyidik juga telah ke lokasi tempat penambangan batu bara di lahan transmigrasi ini dilakukan oleh para tersangka. Ini baru awal. Saya pernah menangani kasus sama 40 hektar saja kerugian negara 1,3 triliun rupiah. Nah yang saat ini 1.800 hektar. Bisa dibayangkan. Jadi penyelidikan masih terus berlanjut. Untuk penyitaan barang bukti, nanti pasti ada, pungkasnya. Belakangnya Pak. Yuk, mundur. Biar bareng. Iya. Os. Mas, sebelah sini. Sini. Sebelumnya,
Kejati Kaltim juga menetapkan 1 orang tersangka berinisial BT yang menjabat sebagai direktur di 3 korporasi sekaligus. BT menjabat sebagai direktur di PT JMB, PT AB, dan PT KRA pada periode 2001 sampai 2007. Tersangka BT sendiri berperan sebagai pihak ketiga yang menggarap lahan hak pengelolaan lahan, HPL, nomor 01 milik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrans. Bukannya membawa kesejahteraan, aktivitas tambang yang dilakukan BT medio 2001 hingga 2007 justru menghancurkan mimpi para transmigran di Kecamatan Tenggarong Seberang. Tujuan Transmigrasi Swakarsa Mandiri, TSM, di Desa Buana Jaya, Mulawarman, Sukamaju, Bukit Pariaman, dan Separi, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kukar, akhirnya gagal total. Ratusan rumah yang dibangun pemerintah untuk warga transmigrasi hancur tak berbekas. Berikut juga lahan pertanian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial ikut lumat akibat aktivitas tambang. Negara ditaksir merugi hingga 500 miliar rupiah, dan angka ini masih bisa bertambah seiring penghitungan auditor. Atas perbuatannya, BT kini harus bersiap menghadapi meja hijau dengan jeratan pasal berlapis. Sebagai tambahan informasi, sebelumnya dalam kasus ini, Kejati Kaltim telah menetapkan 2 tersangka pada Kamis, 19 Februari 2026, dini hari pukul 001 WITA. Kedua tersangka merupakan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Distamben, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kukar, menjabat di periode berbeda. Pertama berinisial BH atau bernama Basri Hasan menjabat pada 2009 hingga 2010. Kemudian, ADR atau Adinur yang menjabat setelahnya di tahun 2010 hingga 2013. Keduanya berperan sebagai pemegang wewenang memberi izin operasi untuk 3 perusahaan melakukan aktivitas penambangan batu bara di lahan transmigrasi tepatnya di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kukar. Bisa lagi Pak, dikit Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.